asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Dumateng para jamaah sewilayah Rungkut dan sekitarnya, untuk malam hari ini kami akan ngebabkan atau memberikan satu tausiah terkait tanda-tanda heta selama iki zuhud sampean wis melaku apa durung. Jadi kita evaluasi dari semua apa yang selama ini yang kita lakukan, yaitu pengokohan dari 4 hal. Yang pertama terkait zuhud atau uzlah bil am, zuhud secara umum dan zuhud secara khusus. Evaluasi nanti apakah ada di antara tanda-tanda yang kami sebutkan. Kalau ada berarti uzlah sampeyan iki melampah. Kula mbek ngadeg nggih. Ya ngadeg ya lungguh, dengkeke sondok kumat iki. Min alamatin iku setengah saking tondo-tondo idza kana tatkalane ono apa al-dzikru zikir iku sahihan kang wis bagus. Ono tondo-tondo zikir iku wis melaku apa durung. Alamatun utawi tondo iku idza kana tatkalane ono apa azikru zikir iku sahihan kang bagus. Nggih. Ada beberapa zikir tondo zikir itu sudah betul-betul berjalan apa belum? Ya, gak usah banter-banter, yang penting krungu dirungokno ya penak. Selama jenengan sudah dibebankan Allah untuk melakukan zikir, selama iki apakah sudah mengena pada target atau tidak? Lihat tanda-tanda berikut ini. Pertama, la yadhillul qalbu minal alam au min ladzatid dunya. Ati iku ora gampang terpengaruh dengan urusan kebutuhan duniawiyah. La yadhillu ora nutupi, ora ketutupan, ora terpengaruh opo alqalbu ati. Sangka apa milladzati dunya, dari persoalan kebutuhan urusan dunya. Wis iki tondo pertama.
Sebab di dalam rumah tangga kita lebih-lebih yang sudah beristri apa maneh anake akeh mesti butuhno urusan ma'isyatu dunya utawa kebutuhan dunya. Dalam rumah tangga kita mungkin kebutuhan itu terkadang tercukupi, terkadang kurang. Lah ngoten Pak Bu nggih. Ketika saat dihadapkan usri atau waktu sempit, piye ati sampean? Kalau niki ngapunten, ngadeg mboten napa-napa nggih. Nggih, dengkek kula niki jane nggih pun penak titik tapi mboten saged lenggah dangu-dangu. Ngapunten. Wan nggih, kula nggih nyuwun duka nggih. Estu nyuwun ngapura. Bagaimana keadaan hati kita ketika ditaruh Allah di dalam zona kurang. Bujuk kadang-kadang ya padha iso nrimone, kadang anak ndang tuku laptop Pak niki selok kebutuhan daring. Keadaan sampai durung wonten terus piye? Kadang-kadang dalam dunia bisnis kita omsetnya menurun. Biasanya dodolan iki bengi dodol apa jenenge sego pecel iku oleh omset 3 juta niki 300 mean. Piye? Padahal sampean yakin sudah lewat ilmu meyakini bahwasanya semuanya itu yang membikin adalah Allah. Kalau tanda zikir itu betul-betul mencapai target, hati Anda tidak terpengaruh. Sebab hati nek terpengaruh nggih susah. Hati ini nggih gelisah. Seorang gelem nrimo biasa omset 3 juta kok yo 300 kelutik. Ya Allah. Sedangkan yang saya terangkan di sini la yadhillu. Jadi hatimu tidak akan terpengaruh dengan kebutuhan. Sebab kebutuhan iku ana loro, ma'isyatu dunya wal akhirah. Ada proses kebutuhan yang berkaitan dengan jasad rogo. Ibaratnya cara rogo ngelak ya ngombene susu. Contoh niki, iki rogo. Terus ma'isatul akhirah, kebutuhan roh iki apa ya susu Pak? Mboten toh? Mboten. Apa kebutuhannya roh iki? Makanannya roh apa? Kalau makanannya jasad ya hal-hal yang bersifatkan duniawi ya ngeten iki. Apa makanannya jasad? Apa makanannya roh sing kula maksud? Itulah ma'ul hayah, air kehidupan. Dari sebuah proses ilmu, amal dan istiqomah menjadi disebut sebagai takwa yang tiap saat dia lakukan. Itulah ma'i apa namanya ma'ul hayah atau takwa. Lah takwa ini manakala tidak mencapai target, aku yakin siapapun kita pasti akan dampaknya ningati, dampaknya di hati ketika saat menghadapi omset 300 ngeten. Durung ditambah anak tuntutane,
bojo yang ngono gak ana sing digodhog. Padahal kita tahu semuanya itu Allah. Aku yakin. Terus mengapa kita ketika saat menghadapi kondisi usri, kondisi sempit, iku hati kita seakan-akan belum bisa menerima, ganjel, masih ganjel, ganjel niku, masih berontak. Tapi kita tidak bisa keluar dari kehendak Allah seperti itu. Itu karena zikir kita belum mencapai target, bahasa roh tadi makanannya belum maksimal. Makanya Allah mewanti-wanti, melingki terhadap Rasulullah di dalam surat Al-Insan 2526, Muhammad esuk tekan sore atimu gunakno berzikir. Terus di malam hari juga begitu. Jadi beliau Rasulullah tiada hari, tiada waktu hanya untuk berzikir. Inilah yang kami maksud pembahasan zuhud, baik secara am ataupun khos, zuhud secara umum maupun secara khusus. Zuhud ketika saat kita bekerja, zuhud ketika saat kita sendirian. Kan sudah saya kasih tahu, miftahul musyahadah iku sirul asror. Kunci hatimu bisa masuk ke kerajaan Allah yang disebut maqam musyahadah itu ada terletak pada zikir yang nomor 3 adalah sirul asror. Iki kunci nih. Sampai gawe jari siri ora bisa buka, mboten saged. Kuncine atimu makrifat Allah, kuncine atimu bertemu Allah, kuncine atimu bisa masuk kerajaan Allah iku sirul asror. Sirul asror. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama ya. Jadi tanda kalau zikir kita sudah berjalan dengan baik, tatkala ketika kita menghadapi kondisi kebutuhan jasad atau kebutuhan duniawiyah, suatu saat ono ada yang kurang atau ada yang sempit, ati mboten gelisah. Mengapa hati tidak khauf? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mengapa hati tidak khawatir? Mengapa hati tidak khauf, takut? Karena hatinya melihat makrifat pada Allah. Kan ilmunya sudah dikatakan semuanya itu Allah yang melakukan. Kondisi kayak ngeten iki kita bisa ketemu. Kondisi 3 bulan kemarin kita nggak bisa ketemu. Kalau hati tidak makrifat Allah, pasti hati ini gerunjal, akhirnya menyalahkan instansi yang terkait. Pasti Pak, hati mesti nyalahno instansi pemerintahan, baik yang formal maupun yang non formal, itu pasti. Berhubung kita diajari oleh guru-guru sufi kita untuk hati melihat Allahnya, supaya hati ini tidak goncang, gak gelisah, supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Ada satu pertanyaan gini, sing susah diterima dengan orang sing lagi ngaji mengenal Allah. Lah nek semuanya Allah, lah ning doli iku lah Allah lah. Lah ngoten nggih. Terus bagaimana ayat yang mengatakan bahwasanya nek apik sangka Allah, nek elek teko nafsune sendiri. Memang kalau kita kaji dari sisi proses, itu masih ada 2. Sehingga disitulah butuhe
wa tanha anil faksa wal munkar. Wajib kita itu mencegah perkara elek, mencegah perkara mungkar. Gak iso dengan kekuatan, ya dengan dakwah. Gak iso dengan dakwah, terakhir mendoakan. Nah, ini proses memangnya secara hukum syariahnya memang seperti itu. Tapi kalau kita tetap masih melihat di situ, konflik akan terjadi. Hati tidak akan terkondisi. Tapi coba kita merapat ke ahad, duduk di ahad, bagaimana? Ya udah, bisanya jenengan diam, notoki makrifat, ikut diam, udah, wis. Ora eneng sing diomong, ora ono sing dibahas, ya udah. Tapi hukum syariat tidak akan berlaku wong di dunia. Terus sekarang bagaimana menyeimbangkan antara hukum syariat dengan hakikat untuk menuju pada Allah ini? Anda akan bisa mengambil keseimbangan, hukum keseimbangan tatkala Anda sudah dikembalikan Allah dari musyahadah ke khawasul khawas, dari kemakrifatan kemudian turun kembali membawa dinul haq seperti Rasulullah. Setelah Isra Mi'raj bawa oleh-oleh, akhirnya diterapkanlah seperti itu. Wis, itu pertama. Kembali masalah kalau zikir zuhud sampai betul-betul iki sudah berjalan, artinya sudah dikatakan mapak, dikatakan sudah benar. La yadhillu al-qalbu, hatimu tidak terpengaruh dengan kepentingan urusan dunia. Walaupun secara jasad niki jenengan tiap hari membutuhkan, tapi hati tetap makrifat pada Allah, pada Allah. Satu. Nomor dua, termasuk tanda kalau zikir atau zuhud sampai iki benar-benar berjalan, gak ketok motoku Pak, sih Pak. Fal qalbu daiman yamila ilallah, utawi ati iku daiman yamila ilallah, ati sing selalu condong menyang Allah walaupun dihadapkan posisi apapun. Atau boleh saya katakan, hatimu mendahulukan untuk melihat Allah daripada yang lain. Nek wis dikira bener-bener melaku, ati panjenengan iku gampang untuk connect terhadap Allah. Dikatakan zikir Anda sudah berjalan sesuai dengan target, maka ketika saat Anda menghadapi situasi apapun, mesti hati mendahulukan connect terhadap Allah. Itu otomatis Pak, gak dengan rencanakan, tidak direncanakan, enggak. Dengan sendirinya tali penghubung antara hati terhadap Allah itu seakan-akan ada yang godit gitu dong Pak. Kayak ibaratnya sapi atau kebo ya, enak-enak mangan digepuk bokonge kan kaget tuh Pak. Karepe si petani ayo mlebu nang kandang, dengan sendirinya katut kaget langsung mantuk mlebu kandang. Artinya kita tanpa direncanakan, situasi kondisi apapun yang kita hadapi,
dengan sendirinya seperti ada yang mengelingkan, ya, mengingatkan akan Allahnya di situ. Fal qalbu utawi ati sing kaya ngene iki daiman, artine langgeng untuk menghadap terhadap Allah. Mungkin ini yang disebut sholat daim, sholat sing langgeng iku kono. Tapi iku mboten saged, tidak bisa direkayasa lho ya. Berhubung saking tekune zikir Anda di dalam sirul asrar, pasti nanti ada wong jenenge talinya enggak putus, lam fiso malaha, tali itu tidak putus, dengan otomatis nek ono swara langsung krungu. Wis iku yang kedua tanda. Terus tanda yang ketiga, ketika saat zuhud Anda itu betul-betul sudah mapak, sudah dikatakan memenuhi target, fangqolibu yataqabbala daiman biqada'illah. Ati iki selalu madhep nrimo apa sing den depke Allah. Ya. Hati selalu menerima segala apa yang menjadi ketetapan Allah. Allah memberi ketetapan kita ada 4 waktu, iki pasti Pak. Suatu saat kita dikasih bala, suatu saat kita dikasih nikmat, suatu saat kita dikasih maksiat, suatu saat kita dihadapkan taat. Sekecil apapun maksiat itu kita dihadapkan waktu. Atau 4 ini kami ringkas menjadi 2, qobdi dan basti. Tidak enak, takdir yang ketetapan yang tidak enak, dan ketetapan yang enak. Ya, 2 hal ini, anak sakit, istri sakit, pekerjaan sepi, PHK, gak enak, iku qobdi. Lah kebalikannya adalah basti. Lah 2 hal ini selalu dihadapkan Allah terhadap kita, yang tujuan Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya atimu tambah kuat makrifate terhadap Allah. Ya tergantung. Ibarat saya sudah kasih tahu, ada 2 paku dincep ning papan Pak, paku A dan B. Paku A didodok bengkong, mancep titik didodok bengkong, mergae saking atose kayu. Sampeyan terus nek bengkong boten. Tapi ketika paku itu didodok mancep, didodok terus boten, pasti artinya semakin hatimu zikiri kuat, maka ujian bertambah berat. Tapi dengan adanya ujian berat itu, Allah akan membentuk satu jiwa yang lebih profesional, yang lebih dewasa, yang lebih makrifatnya kuat terhadap Allah tanpa tidak sadari. Karena jamaah setakon, Gus, mungkin nek wis bahas teng mriku ujian tambah gede. Iya, wis mundur mawon ya mundur. Nah, ikraha fiddin, hal itu tidak ada paksaan. Tapi Anda ketika saat sampai sebesar apapun ujian Allah, jikalau tetap kau hadapi dengan hati ikhlas zahir batin, pedomannya adalah zikir itu, aku yakin berat itu jadi ringan. Itu pasti Pak. Dan inilah yang sudah dirasakan oleh para rasul, para nabi, para kekasih Allah. Pasti ngalami seperti itu, pasti.
dan itu berlaku bagi kekasih Allah. Yo nek dipikir yo ono enake ono gak enake dadi kekasih Allah iku. Iya. Gak enake yo nek disawang teko njaba, tapi enake nek disawang teko njero. Tapi satu ingat yang harus kita ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudahkah kau pikir hari kematianmu? Wong sakmene kae iki umpama tak takoni umure saiki pira roh, tapi nek tak takoni kari turah pira ora enek sira. Memang itu dirahasiakan Allah dan tidak dibuka. Apa alasannya? Supaya hati kita lekas cepat kembali kepada Allah. Karena bisa jadi hari besok kita masih muda diambil Allah, dipaksa. Idza ja'a ajaluhum, gak usah nunggu 1 tahun 2 tahun, gak nunggu kita tua, gak usah menunggu kita sakit. Bisa jadi keadaan sembuh, waras, sehat, bisa mati. Gitu Pak ya. Kematian itu gak mandang kuwi cilik gede, muda tua, sakit atau sehat, tidak. Berapa banyak para olahraga, apa olahraga itu? Olahragawan itu ya. Olahragawan itu mati di lapangan. Subhanallah. Kita nggak tahu tadi malam jagongan sama kita ngopi bareng, paginya krungu innalillahi wa inna ilaihi, kita nggak tahu. Berhubung kita tidak tahu tinggal berapa umur kita alias kita dipanggil Allah untuk kematian itu, maka sudahkah kau kan di dalam hatimu untuk lekas kembali pada Allah? Padahal untuk kembali kepada Allah, hati ini akan membutuhkan beberapa proses ilmu pemahaman, proses laku zuhud, kanti istiqomah baru bisa sampai pada Allah. Di sini loh Pak. Jadi kembali kepada materi, tanda kalau zikir atau zuhud kita yang sudah diembankan, diamanahkan Allah terhadap kita setelah baiat itu, zikir itu dikatakan sudah berjalan. Apakah ada tanda 3 kriteria tadi? Saya ulangi. Pertama, hatimu tidak gampang terpengaruh dengan kebutuhan dunia, sekalipun kau yang membutuhkan kebutuhan dunia. Hati tidak mudah terpengaruh dengan kebutuhan dunia, walaupun satu sisi kondisimu rumah tangga tiap saat dan waktu membutuhkan kebutuhan dunia. Kalau hatimu duduk di situ, subhanallah, boten kubuh. Cara ibarat buka peracangan gak ono sing tuku, durung ono sing tuku, iku sampean ati gak kisru, gak ngarani tonggo iko, oh dukun no nyumpet, biasanya ngoten iki ya. Mari dodol tempe lawaris, tonggone durung dodol, basa tonggone dodol luwih enak, luwih murah, gak mlaku. Wis hasute matau. Pinter nafsu iku. Dik winginane ya ngono, ana tangga roh tapi gak ro kejadian. Ana wong dodol uyah, bocor uyah ro turunu, tanggane nggih aku semrep ngarep griya semene uyah. Sapa maneh sing nguncali lah ngoten nah. Wis dadi hasud, padahal ana wong dodol uyah, uyahe mbrosot. Wis pinter Pak, ya Allah. Hati enggak terpengaruh. Nomor 2, hati selalu condong mengutamakan, condong melihat Allah ketika persoalan apapun itu dah datang. Lah
isone ati condong iku tanpa rencana langsung klik karena lam fisomalaha. Tali ati sampai nih gak putus nang Allah, cuman mek kendung dulu Pak, kendung dulu, kendung, ono tali kendung. Jadi digenek ngene akhirnya nyaut. Sing garakno digenek ngene gak nyaut kan taline putus. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Lewat zikir itulah yang akan bisa menjadikan kondisi hatimu meninggalkan kesenangan dunia, walaupun secara dohir iku sampai membutuhkan wa yu'min billah, dan dengan zikir itulah hatimu akan bisa sampai pada Allah. Inilah yang dimaksud tali hati terhadap Allah yang tidak terputus. Nek kendo ya nek kendo nggih ngene memang iku Allah, memang niku napa proses sampean sadurunge kenceng niku kendo. Jadi walaupun kendo sing penting boten putus. Suatu saat digenek ngeten nyantol dhewe ngeten. Sampeyan eling tahun 75 arek cilik nek kepingin dulinan telepon cempolong ambek cempolong diwenehi bola. Lah ngoten nggih. Ketika bola ngelendong mboten kepireng nggih ya. Mboten kepireng. Tapi ketika saat bola kenceng ngomong tenggene cempolong kene saged dirungokno ning cempolong kana. Tahun sakmono dhisik Pak awak dhewe dereng enek HP napa jen telegram apa nang ngene ane iku lho sing mboten niku lho sing ana kabele di omah sing intercom. Lah iku piye niku wis sak kecamatan Situk. Ya Allah, jaman nek ana sepeda motor liwat beluke diambu ya iku. Iya. Ya Allah 75. Ya wis. Ya, ikulah ibarat. Sing penting tali iku mboten putus senajan kendo. Oleh kendo memang proses pembentukan zikir yang benar. Nanti lama-lama zikir itu akan kenceng sendiri, tali akan kenceng sendiri. Pun tadi cepat nyaut. Yang ketiga adalah yataqabbal daiman. Apa sing jenenge ati iki selalu madhep nrimo menyang apa sing dadi biqadhaillah, menjadi ketetapane Gusti Allah. Jare wong Jawa nrimo ing pandung niki akan membentuk ati mboten serakah, ati mboten hasud, ati mboten iri ambek sugi tangga. Bentuke selalu syukur. Lah syukur iku akan mengeluarkan energi positif. Ya iki sing garakno sampean awet enom gak gampang lara. Sing cepet matek niku lak niku. Ning ati susah gelisah, energi yang dikeluarkan itu selalu negatif ae. Contohnya wak sate dipangan, ya piye kate mangan ya sampean mikir gak dadi darah tinggi ya, negatif ya dadi darah tinggi temenan. Coba nek sampean wis positif ae dadi tombo barokah dan lain sebagainya. Energi positif. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin di antara tiga hal itulah ya yang harus kita evaluasi dari hati kita, apakah sudah ada tanda-tanda di situ. Kalau belum, bagaimana sikap kita? Hanya satu, sampai harus bil adhkar ya, biriyadhati wal adhkari, sampai kudu tekun maneh zuhudi.
tekun maneh riyadhoe, tekun maneh zikiri, dimempengi. Nek di antara tiga hal tadi tidak ada tanda-tanda di dalam hati kita, Bapak Ibu, apa langkah yang harus kita lakukan? Apakah kita beat maneh? Gak usah, cukup derek Rasulullah sesuai dengan surat Al-Insan 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Isuk temeka sore sak mampumu, semampu hatimu untuk melaksanakan zikir pada Allah, walaupun kondisi jasad kau bersinggungan dengan istri, suami, anak, pekerjaan ataupun orang lain. Tapi ingat satu hal yang tidak bisa kita elakkan, nafsu tidak akan pernah ridho tatkala hatimu untuk ke Allah. Ya apa caranya nafsu mempengaruhi di dalam hatimu biar lalai? Udah, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Wis pasti ini Pak. Tapi Anda jangan khawatir. Di situ ada ayat Allah mengatakan tatkala hidayah selalu tertancap di dalam hatimu, nafsu tidak akan pernah bisa memperosokkan siapakah yang selalu mendapatkan hidayah atau rahmat. Inna rahmatallah qaribun alal muhsinin. Andalah yang selalu mengutamakan hati, menghindari dari kotoran hati. Itulah yang kami sebut sebagai orang yang selalu membersihkan kotoran hati lewat zikir mau. Terus malamnya wa minal laili fasjud lahu fasabbihu, gunakno malam hari itu senantiasa berzikir, jangan tedung blekok ketorok turu ae. Engko luput turu kancane nyusul nyapa reming nyapa wis macem-macem, wis enggak ada masalah selama Anda memegang tali Allah, enggak ada masalah. Cuman kalau miturut ayat iku mang bengi tengah wengi gunakno sak mampu mbuh 5 menit mbuh setengah jam mbuh sak jam hatimu untuk konsultasi nang Allah. Lewat apa? Fasjud, tundukkan hatimu pasrah nang Allah. Fasabbih, dan bersihkanlah hatimu dari kotoran hati. Apa kotoran hati yang menyelip? Adalah kesenangan terhadap dunia. Pun niku mawon sing kedah sampean lakoni lebih mempeng tatkala di antara tiga hal ini belum ada di dalam hatimu. Pertanyaan lagi, kalau sudah ada bagaimana? Tinggal Anda cara gampangane ya wis pertahankanlah satu kemerdekaan itu dengan cara tetap jagalah hati dari kotoran, lewat terus jagalah dzikir terhadap hatimu. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu season pertama ya, penjabaran materi terkait tanda kalau dzikir sudah berjalan. Terus mungkin bagi Anda yang pemula ya, kalau kita langsung nonton episode tengah-tengah lah bingung Pak ya, pemula. Memang kami di pondok setiap tahun, tepatnya ada di sasi Ramadan, itu saya turun sampai ke bawah. Saya akan mengulas mulai dasar lagi. Bagi Anda atau teman-teman yang masih pemula belum sempat mengikuti dasar tauhid,
sasi Ramadan akan kami bahas mulai malam pertama. Boleh mukim, boleh duduk. Duduk itu apa? Di pulang pergi, habis ngaji pulang, terus ngaji datang lagi, nanti ada pembaiatan untuk melaksanakan zuhud. Mungkin pembaiatannya itu nanti di hari keberapa, wallahu alam. Yang jelas nanti Anda akan menerima beselit. Beselit itu apa ya? Amanah dari Allah untuk menjalankan hal ini. Nggih, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita masuk pada season yang kedua, yaitu tanya jawab atau dialog terkait masalah apa yang telah kami jelaskan tadi. Barangkali ada yang kurang paham atau hal-hal yang lain, monggo kami persilakan.